Pelajaran Nahwu ke-28, sebab-sebab isim dibaca nasab sebab menjadi mustasna. Terus sekarang nomor 8. Kenapa nasab menjadi mustasna? Ya. Kenapa nasab menjadi mustasna? Mustasna itu apa? Isim yang dikecualikan. Isim yang dikecualikan. Gitu. Kecuali bahasa Arabnya apa? Illa. Berarti isim yang jatuh setelah illa, gitu ya. Jadi mustasna itu yang dikecualikan. Lah kecuali illa, maka mustasna yang dimaksud adalah isim yang jatuh setelah illa, ya. Jadi setelah illa dibaca nasab. Setelah illa dibaca nasab. Tapi tidak mesti, ada syaratnya, ya. Syaratnya setelah illa pasti nasab kalau kalam sebelumnya sempurna, tidak ada nafi, ya. Ada kalam yang sempurna. Kalam sempurna itu apa? Ada kalam yang sempurna. Sempurna itu apa? Kalau mubtada sudah ada khobarnya, ini sempurna. Kalau ada fiil sudah ada fa'ilnya. Kalau fiilnya butuh maf'ul, ya sudah ada maf'ulnya. Ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul, sempurna. Ada mubtada, ada khobar, sempurna, ya. Kalau ada kalam sempurna begitu dan tidak ada nafi, tidak ada la, tidak ada ma, tidak, ya. Kalam sempurna, tidak ada nafi, terus diberi illa. Nah, maka setelah illa dibaca nasab. Paham ya? Berarti kapan setelah illa itu harus nasab? Kapan? Pertama, kalau kalamnya sempurna dan tidak ada nafi. Sempurna itu apa? Kalau mubtada sudah ada khobarnya. Kalau fiil sudah ada fa'ilnya, sudah ada maf'ulnya. Kalau fiilnya butuh maf'ul, terus dikasih illa, maka setelah illa wajib nasab dan tidak ada nafi. Nafi itu negatif, ya, kalimat positif, berarti bukan kalimat negatif. Paham ya? Ada kalimat sempurna, tidak ada nafi, terus diberi illa, maka setelah illa wajib dibaca nasab. Kenapa nasab? Sebagai mustasna, gitu ya. Nasab sebagai mustasna. Contoh, qara'a aliyun al-qur'ana illa juz'an. Qara'a aliyun al-qur'ana illa juz'an. Apa artinya? Ali membaca Al-Quran kecuali 1 juz. Berarti dia membaca berapa? 29 juz, kecuali 1 juz saja yang belum dibaca. Qara'a aliyun al-Qur'ana illa juz'an. Lah, yang jatuh setelah illa itu loh namanya mustasna, gitu ya, gitu. Makanya qara'a aliyun al-Qur'ana illa juz'an. Mana mustasnanya? Juz'an. Mustasna dibaca apa? I'rabnya nasab. Juz'an di fathah, nasab. Kenapa mustasna kok dibaca nasab? Karena sebelum illa kalamnya sempurna. Mana kalam yang sempurna? Qara'a aliyun al-Qur'ana. Kenapa qara'a aliyun al-Qur'ana disebut kalam sempurna? Karena sudah ada fiil qara'a, sudah ada fa'il aliyun, sudah ada maf'ul, sudah lengkap, dan tidak ada nafi. Nafi itu tidak. Kalau dikasih nafi gimana? Ma qara'a aliyun al-Qur'ana, berarti Ali tidak membaca, itu tidak ada nafi. Ini tidak ada nafi. Qara'a aliyun al-Qur'ana, kalamnya sudah sempurna, tidak ada nafi, terus diberi illah, maka setelah illah dibaca nasab, wajib nasab. Illah
juz'an. Faham? Jelas? Bukan jelas ya, gamblang ya. Jelas, gamblang gitu. Kharaja Aliyun minal baiti kulla yaum illa yaumal jumu'ah, kecuali hari keluar tuh maksudnya keluar pergi gitu ya. Kalau hari Jumat tidak pergi-pergi gitu. Jadi andaikan fi'il fa'il sudah sempurna, tidak pakai maf'ul ya sudah sempurna. Nah, sekarang membuat contoh mubtada khobar ya. Ada mubtada, ada khobar, terus kasih ilah apa? Setiap titik-titik adalah titik-titik apa? Kullu. Oh ya, setiap ilmu adalah bermanfaat. Ya, gimana? Kullu ilmin nafi'un. Mubtada khobar ya. Kullu ilmin nafi'un. Kullu ilmin itu mubtada, nafi'un khobar. Kullu ilmin nafi'un illa, kecuali ilmu apa yang tidak ada manfaatnya. Ilmu sihir ya gitu ya. Ilmu sulap apa ya, betul. Cerdas-cerdas saya ibu ya. Kullu ilmin nafi'un illa sihron. Illa sihron. Kenapa nasab? Karena menjadi mustasna. Kenapa mustasna dibaca nasab? Karena kalamnya sudah sempurna dan tidak ada nafi. Mana kalam yang sempurna? Kullu ilmin nafi'un. Kullu ilmin itu mubtada, nafi'un itu khobar. Tidak ada nafi, dikasih ilah, maka setelah ilah dibaca nasab. Faham ya? Jadi ada kalam sempurna, fi'il sudah ada fa'il, atau fi'il fa'il maf'ul, atau mubtada ada khobar dan tidak ada nafi, dikasih ilah, maka setelah ilah dibaca nasab. Jelas ya? Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Oh, ada. Tidak jadi saking gampangnya. Ya. Terus pertanyaannya? Kalau ada nafinya bagaimana, Ustaz? Ya. Juga kalau kalamnya itu tidak sempurna bagaimana? Oh, yang saya tanyakan tadi itu. Tadi itu tidak mau diterangkan karena tidak ada yang tanya. Oh, biar. Ya sudah, karena ada yang tanya dijawab ya. Dijawab. Lah kalau kalamnya tidak sempurna dibaca apa gitu ya. Kalau kalamnya tidak sempurna dijadi setelah ilah menjadi yang belum ada gitu ya. Kalau kalamnya tidak sempurna jadi apa? Setelah ilah menjadi yang belum ada. Kalau yang belum ada fa'ilnya setelah ilah dibaca rofa jadi fa'il. Kalau yang belum ada maf'ulnya setelah ilah dibaca nasab jadi maf'ul. Kalau yang belum ada khobarnya setelah ilah dibaca rofa jadi khobar. Faham ya? Gitu. Jadi kalau kalamnya sempurna tidak ada nafi, setelah ilah dibaca nasab sebagai mustasna. Kalau kalamnya tidak sempurna setelah ilah menjadi yang belum ada. Yang belum ada apanya? Gitu ya. Kalau yang belum ada fa'ilnya ya berarti dibaca rofa jadi fa'il. Kalau yang belum ada maf'ul dibaca nasab tapi bukan jadi mustasna tapi jadi maf'ul bi, gitu ya. Gitu. Terus itu jelas ya. Terus kalau ada ma, tadi kan tidak ada nafi. Kalau kalamnya sempurna tapi ada nafi, bagaimana? Boleh dibaca nasab sebagai mustasna, boleh dibaca sebagai badal. Badal dari mustasna minhu. Terserah. Kalau yang kebetulan yang dibadali itu nasab ya nasab. Jadi nasab sebagai mustasna boleh, nasab sebagai badal boleh. Tapi kebetulan yang dibadali itu rofa, berarti boleh dibaca nasab sebagai mustasna, boleh dibaca rofa sebagai badal dari mubdal minhu. Contoh ya. Contoh. Qara'a Aliyun al-Qur'ana illa juz'an. Ini dibaca nasab kenapa? Karena menjadi mustasna. Kenapa mustasna kok harus nasab?
karena kalamnya sudah tam, sempurna. Mana kalimat yang sempurna? Qara'a aliyun al-Qur'ana. Kenapa disebut kalimat sempurna? Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, sudah ada maf'ul, dan tidak ada nafi. Ya, andai kan ada nafi gimana? Dikasih ma, ya. Ma qara'a aliyun al-Qur'ana. Ma qara'a aliyun al-Qur'ana. Ali tidak membaca Al-Quran. Bagaimana? Maka kalau ada nafi seperti itu, setelah ilah boleh tetap juz'an nasab sebagai mustasna, boleh juga sebagai badal. Lah kebetulan ini mubdal minhunya nasab, kan juz itu kan juz dari Quran, gitu ya. Berarti dibaca juz'an, tapi alasannya dua, sebagai mustasna bisa, sebagai badal dari Qur'ana bisa. Ini kebetulan mubdal minhunya nasab. Jadi dua alasan tapi sama-sama nasab. Paham ya? Kalau ada ma. Jadi kalau ada ma boleh nasab sebagai mustasna, boleh nasab sebagai badal dari mubdal minhu. Kebetulan di sini mubdal minhunya nasab. Jadi ini bisa nasab dengan dua alasan, gitu ya. Terus kalau kalamnya tidak sempurna, gimana? Misalnya tidak ada maf'ulnya, ya, tidak ada maf'ulnya. Gimana? Ma qara'a aliyun illa. Tidak ada maf'ulnya, cuma ada fi'il sama maf'ul. Ma qara'a aliyun illa, kasih apa? Misalnya Ali tidak membaca kecuali Quran, yang lain tidak membaca. Gimana? Ma qara'a aliyun illal Qur'ana. Qur'ana nasab jadi apa? Ma qara'a aliyun illal Qur'ana. Gitu ya. Qur'ana nasab kenapa? Menjadi maf'ul. Kenapa? Karena tadi belum ada maf'ulnya. Andai kan yang tidak ada fa'ilnya, alinya tidak ada. Kalau kalamnya tidak sempurna mesti pakai ma, ya. Ma qara'al Qur'ana. Ini contoh saja ya, contoh saja. Tidak membaca Quran kecuali Ali. Gitu ya. Tidak membaca Al-Quran kecuali Ali. Berarti yang belum ada apanya? Fa'ilnya. Berarti gimana? Ma qara'al Qur'ana illa Aliyun. Kenapa dibaca rofa? Menjadi fa'il. Kenapa kok jadi fa'il? Karena tadi yang belum ada fa'ilnya. Paham ya? Jadi kalau kalamnya tidak sempurna bagaimana? Ya kalau yang belum ada maf'ulnya ya jadi maf'ul. Ya berarti nasab, tapi nasabnya bukan jadi mustasna tapi jadi maf'ul. Kalau yang belum ada fa'ilnya ya setelah ilah dibaca rofa karena menjadi fa'il. Gitu ya? Gitu. Terus di catatan kalau kalamnya itu tidak sempurna mesti ada nafi, mesti ada nafi. Kalau sempurna bisa pakai nafi, bisa tidak, gitu ya. Paham ya? Nah, nanti kita pelajari. Ini coba contoh lagi satu yang belum ada khobarnya, ada mubtada khobar, belum ada khobarnya tapi dikasih ilah. Apa contohnya? Misalnya kalau Nabi bersabda itu ana basyarun, aku adalah seorang manusia, ya. Ana basyarun, ana itu mubtada, basyarun itu khobar, gitu ya. Coba dikasih nafi, ma ana illa basyarun, gitu ya. Ma ana illa basyarun, tidaklah aku kecuali seorang manusia. Basyarun dibaca rofa jadi apa? Menjadi khobar. Kenapa kok jadi khobar? Karena tadi yang belum ada khobarnya, sudah ada muktadanya, belum ada khobarnya, maka setelah ilah jadi khobar, jadi rofa. Paham ya? Jelas ya? Gamblang. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan pembahasan nahwu berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.